Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama M. Herul As'ad, Muhammad Lutfi, Muhammad Angga Aprianto Malino akan menjelaskan tugas kelompok, yaitu membuat mind mapping tentang whole of government, identifikasi isu-isu aktual terkait WOG di UPT masing-masing, menganalisa salah satu best praktik implementasi WOG di salah satu UPT. Dengan pemateri Ibu Astuti Aziz, SPD, MED, PhD pada kegiatan Latsar CPNS Kemenkumham Angkatan 119 Kelompok 3 Balai Diklat Kemenkumham Sulawesi Utara tahun 2021. Selamat menyaksikan. Mind mapping tentang whole of government. Whole of government atau selanjutnya disingkat dengan WOG memiliki 4 subtopik. Yang pertama adalah konsep WOG, kedua adalah penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi, ketiga adalah best praktik penerapan WOG, dan yang keempat adalah praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia. Konsep WOG. Apa itu WOG? WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan. Kedua, terkait faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Bagaimana WOG dilakukan? Dalam peri 6 tahun 2004 menjelaskan mengenai perbedaan kategori hubungan kelembagaan dalam sebuah kontinum sebagai berikut. Terbagi atas 3 hubungan, yaitu koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Dalam koordinasi terdapat 3 tipe, yaitu penyertaan, dialog, dan joint planning. Dalam integrasi terbagi atas 3 tipe, yaitu joint working, joint venture, dan satelit. Dan untuk kedekatan dan pelibatan juga terbagi atas 3 tipe, yaitu aliansi strategis, union, dan merger. Selanjutnya, bagaimana penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi? Pertama adalah praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, yaitu dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Lalu bagaimana tantangan dalam praktek WOG? Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG diantaranya adalah kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Dan bagaimana praktik WOG dalam pelayanan publik? Yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Best practice penerapan WOG ada 3. Yang pertama, prasyarat best practice dan e-government. Dalam memanfaatkan pendekatan WOG ini, terdapat beberapa prasyarat agar pendekatan ini dapat diterapkan, yaitu budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, dan cara baru pengembangan kebijakan. Best practices. Beberapa negara telah memiliki pengalaman dalam penerapan pendekatan WOG yang berhasil dengan cukup baik, yaitu ada negara Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Kemudian ada e-government. Di luar perbandingan best practice antar negara di atas, PBB dalam laporan e-government survei tahun 2012 United Nations 2012 meyakini bahwa kapasitas e-government sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Masing-masing indikator telah memiliki daftar negara atau wilayah regional yang unggul, di antaranya sebagai berikut: ketersediaan CEO atau Chief Information Officer, interoperabilitas sektor publik, integrasi pelayanan online, presentase portal nasional, dan integrasi upaya institusional terhadap lingkungan. Kemudian praktek manajemen pelayanan publik di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, terkait dengan pelayanan publik, akan saya berikan beberapa tentang pelayanan publik, yaitu pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketetapan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip-prinsip pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, prinsip-prinsip dalam pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah kenyamanan. Selanjutnya adalah identifikasi isu-isu aktual terkait WOG di UPT masing-masing. Salah satu isu aktual terkait WOG yaitu kurang optimalnya layanan oleh petugas Rutan Nrekang dalam hal penerimaan barang titipan keluarga warga binaan. Adapun deskripsi terkait isu tersebut. Salah satu tugas dan fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik yang baik dan profesional. Di Rutan Nrekang, terkadang keluarga warga binaan pemasyarakatan yang ingin menitipkan barang untuk keluarganya di dalam masih saja terkadang tidak mendapat respon yang baik oleh petugas, sehingga dapat dikatakan bahwa masih belum diterapkannya budaya pelayanan prima. Adapun dampak dari tidak terselesaikannya isu tersebut, yang pertama, tidak tercapainya kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, sehingga indeks kepuasan masyarakat pun tidak dapat mencapai angka 100%. Yang kedua, dapat membuat instansi tidak meraih WBK atau WBBM, karena salah satu hal penunjang untuk meraih predikat WBK, WBBM adalah pemberian pelayanan prima. Yang ketiga, dapat menimbulkan perspektif negatif masyarakat terhadap instansi. Adapun pihak yang terdampak dalam hal ini, pertama masyarakat atau keluarga warga binaan sebagai penerima layanan. Yang kedua, warga binaan pemasyarakatan sebagai salah satu sektor yang terdampak apabila keluarganya tidak lagi datang menitipkan barang ataupun makanan. Yang ketiga, instansi di dalam hal ini Rutan Nrekang sebagai penyedia layanan. Kaitannya dengan WOG, pihak Rutan Nrekang melakukan hubungan kerjasama dengan instansi lain yang dapat memberikan sosialisasi kepada petugas Rutan Nrekang terkait penerapan budaya pelayanan yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Isu aktual terkait WOG. Belum maksimalnya pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Ampana. Sebagai seorang SN, kita mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan publik. Di lapas kelas 2B Ampana masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap warga binaan. Dampak yang terjadi, tidak tercapainya pembinaan yang bertujuan menjadikan WBP untuk pengembangan sumber daya di lapas, dapat membuat instansi tidak meraih WBK atau WBBM, dapat menimbulkan rasa malas dan kurangnya kesadaran bekerja terhadap warga binaan. Pihak yang terkena dampak, masyarakat dan keluarga WBP, kemudian warga binaan pemasyarakatan, dan instansi lapas Ampana. Kaitannya dengan WOG, pihak lapas Ampana harus melakukan hubungan kerjasama dengan instansi lain seperti Kemenaker yang dapat memberikan sosialisasi kepada WBP
terkait penerapan pembinaan yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Ampana. Isu aktual terkait WOG, yaitu rawannya terjadi gesekan, gangguan keamanan dan ketertiban akibat over capacity. Deskripsi isu berdasarkan data yang diolah dari sistem database pemasyarakatan bulan Februari 2020 tercatat jumlah penghuni berjumlah 268.919 orang dengan kapasitas 131.931 orang. Dengan demikian tingkat over capacity sebesar 136.988 orang atau 103,83%. Di rutan kelas 2 baru sendiri saat ini tercatat 202 orang dengan kapasitas 112 orang. Dengan demikian, tingkat over capacity sebesar 90 orang atau 80,35%. Dampaknya, jumlah petugas penjaga tahanan tidak sebanding dengan jumlah tahanan atau narapidana yang diawasi. Selanjutnya, kondisi kamar hunian menjadi sesak karena luas ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan atau narapidana. Dan yang paling penting adalah dapat berpotensi menimbulkan gesekan dan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Pihak yang terkena dampak yaitu tahanan atau narapidana sendiri, selanjutnya adalah pegawai rutan, dan yang ketiga adalah instansi atau rutan baru. Kaitannya dengan WOG, pihak rutan kelas 2B baru melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi lain seperti polisi, tentara, dinas kesehatan, serta pemerintah setempat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gesekan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat mengancam seluruh pihak. Best Practice Whole of Government. Rutan Nrekang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan kepada warga binaan dengan melakukan senam pagi setiap hari Sabtu. Alasan memilih best practice. Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan, termasuk di dalam rumah tahanan, adalah kesehatan, terutama selama masa pandemi. Oleh karena itu, Rutan Nrekang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang untuk melaksanakan senam pagi setiap hari Sabtu, di mana dalam kerjasama ini, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang datang ke rumah tahanan negara kelas 2B Nrekang untuk memimpin senam warga binaan setiap Sabtu pagi. Pola pelayanan yang diterapkan adalah pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Adapun jenis pelayanan yang diterapkan yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Di mana dalam hal ini, jenis pelayanan jasa yang diterapkan yaitu pelayanan jasa di bidang kesehatan. Nilai-nilai WOG yang diterapkan. Pertama, adanya tujuan bersama antar sektor terkait dalam hal meningkatkan kesehatan. Yang kedua, adanya kerjasama dan koordinasi antar sektor terkait. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan indeks kepuasan penerima layanan, dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan.